Orang bilang kota ini kota kreatif, kota yang asik dan juga kota yang sejuk. Bagi gue, Bandung selalu ngangenin dan selalu bikin pengen balik. Makanya sekarang gue balik lagi ke Bandung dan ketemu teman-teman gila gue yang selalu pakai denim dan gemar bermotor. Inilah kawan-kawan yang buat gue selalu hidup bebas dan tanpa batasan. Orang-orang yang berbahagia yang bisa melintas kemanapun mereka mau. Misalnya pagi ini gue ikut mereka motoran sampai ke Lembang, menembus kemacetan di akhir pekan, dan berasik-asikan di dekat air terjun alias Curug. Wih, akhirnya berhasil. Sekarang nih, ada teman-teman gue nih banyak nih. Udah lama nunggunya sore nih, perjalanan jauh nih. Katanya ada tempat untuk kita berbincang-bincang nih. Sudah gue siapin di belakang, udah disiapin. Ikut. Ayo. Oke, kita lagi berada di Berabe nih. Sebelumnya kalian pasti kaget kan kalian lagi tadi masuk tiba-tiba tarik ini. Jadi ada yang tahu nggak nih Berabe itu apa? Kagak sih. Berabe itu berantakan. Enggak. Berabe itu berbincang bareng anak bebek. Iya, jadi kan kita kan di sini emang staff dari forum Darah Biru ya. Jadi gue pengen mengulik kayak gimana sih kayak apa ya? Circle-nya Darah Biru versi Bandung gitu. Terkenal Bandung tuh terkenal dengan apa ya? Komunitinya yang solid. Yang solid gitu ya, yang apa tuh bahasa Sundanya kenceng tuh. Pageh. Kan Yang mana yang bener nih? Pageh. Jadi kita pengen kulik nih tips-tips apa sebenarnya yang kalian sering lakukan tuh sehingga kompak terus, solid terus regenerasinya komunitasnya ada gitu. Nah kalau ngomongin tentang regenerasi kan pasti di sini udah banyak kan kayak ada anak lama, anak lumayan lama, ya kan anak parah nih. Sebelum ngomongin tentang Darah Biru, kesehariannya dulu deh, gimana keseharian kalian tuh ngapain aja sih? Mungkin dari Mas Jordan Joe. Nongkrong. Oh enggak, sebelum itu nama dan recent activities dari
Mas Sangaran. Wow. Sangaran. Wow. Seharian ngerjain kulit. Ngerjain kulit. Tani sama Tani sekarang mah. Terus bilang 3, 2, 1. Nah, kalau lu keseharian lu lagi ngapain? Ntar abis ini ke Mas Kauli sama Oke. Alik ya. Oke. Keseharian biasa ngerjain kulit. Kulit. Berarti ada brand apa gimana? Udah brand. Oke, Iya. kasih tau dong nama brand yang mungkin bisa jadi di highlight kan? SCH Good. Si Agung. Oke, berarti itu jenis bikin produknya apa aja? Kayak belt, kayak wallet, ya sejenis-jenis. Tapi biasanya base kulit lah. Iya, semuanya. base kulit. Oke, Tekten. tapi, di luar itu kegiatannya apakah masih kuliah atau emang Enggak. fokus? Berarti udah fokus. Udah fokus. Ini ya. Bener-bener fokus. Oke, enggaknya ketawa. Iya. Iya. Oke, berarti Kalau gua keseharian, karena gua juga kerja di salah satu brand lokal juga di Bandung ya. Gua paling kayak kerja, ngurusin konten, lalu gua meraba-raba dikit di bagian R&D. Jadi kayak season apa, ntar gua mulai, sekarang tuh gua mulai develop buat next season, kayak fabric-fabricnya gitu. kalau boleh tahu di brand apa? Di Podsmith Pop. Oh, Partner Pop. Iya. Oke, sebagai Sekarang gua social media handling sama bagian R&D. R&D, Iya. R&D untuk upcoming produk. Yes, betul. Kayak kita mau pakai fabric apa, itu ntar gua yang bantu. Soalnya kan ada seniornya juga, masih ada gitu. Sama paling untuk ngisi waktu luang, karena gua nggak full time juga ya disebutnya, paling main game. Main game. Ya. Mungkin karena anak-anak dipersatuinnya bukan karena mungkin diketemuinnya sama denim ya. Dan jeans ya. Cuman banyak hal di luar itu yang ngebuat kita satu frekuensi. Kayak misalnya yang paling utama pasti bercandaan kalau di nongkrongan kan. Oh, candaan daerah ya. Candaan regional. Paling gitu sih, kita banyak punya kesamaan, terutama di bercandaannya, di nongkrongnya. Oh, jadi walaupun nggak ngomongin denim tuh Jarang justru ya kayaknya ngomongin fashion, ngomongin denim atau ngomongin Fashion 10% brand. kali ya. Iya, ngomongin bisnis jarang kan. Seringnya ngomongin orang sih. Ngomongin bau. kalau misalkan kan ini kan COVID kan udah 2 tahun lebih Iya, lah. sudah. Terus Udah kayak jenuh. Gue rasa teman-teman Jakarta juga dan lain kangen banget sama acara offline. Nah, menurut kalian apa sih perasaan kalian tuh nggak bisa bercengkarama sama teman-teman atau nggak bisa ngebuka booth atau berjualan atau gathering di satu event wadah yang gede gitu? Menurut kalian apa yang kalian rasain dan mungkin harapan kalian apa sih dari ketidakadaannya hal tersebut selama 2 tahun belakangan ini? Mas Pau, Mas Wow? Kalau gue ngerasa gini, misalkan dulu pernah ketemu sama anak DB, pernah ketemu sekali. Iya. Nah pas ketemu tadi agak kikuk dulu, siapa gitu, lupa gitu. Oh setelah diinget-inget, oh inget gitu. Paling gitu doang sih. kalau gua dari WOF, kebayang nggak sih lu yang crowded-nya kan, ya kan? Yang ya pokoknya saling tabrak-tabrakan gitu kalau di jalan. Badan. Iya, badan. Kayak abis zumba. Nyender bete. Ya kan? Oke. Dari segi brand pasti gue bakal nyiapin koleksi yang spesial ya, karena ini kayak hal yang berapa 2 tahun hilang. 2 tahun hilang. 2 tahun hilang, masa kayak kemarin-kemarin lagi. Tapi emang Sagara kalau tiap tahun selalu ngasih konsep yang beda lah. Semoga ada ya, semoga performance-nya juga keren. Yes. Terus brand-brand yang barunya juga nggak kalah kerennya dengan brand yang emang lu sering ngikutin juga ya. Oke, sepertinya itu aja insight yang mau gua dapetin karena kedatangan gua kesini selain ketemu brand-brand dan ownernya juga, ya gua pengen menanyakan lah kayak tips apa sih yang bisa gua aplikasiin ke komunitas di Jakarta juga gitu. Jadi thank you banget Wow, Mas Bagus, Paris juga telah ngobrol-ngobrol bareng gua di Berabe ini. Jadi kita langsung nikmatin aja kehangatan sore ini di Mantap. outdoor ini ya. Iya. Ini by the way ini di mana ini? Saya di mana? Saya lupa. Ini Saya juga lupa ini. jatuhnya di mana sih ini? Ini di daerah perbatasan Subang. Subang. Oh. Bang Bandung. Bandung. Nikmatin makanan ini dan gua harus kesana dulu ya. Yes. Oke, Cheers dulu. makan aja. Oh iya, cheers dulu. Cheers. Pau langsung berenang katanya di belakang. Oh berenang. Cheers. Oke, thank you ya. Yo. Thank you. Yuk.
Fer. Bandung juga nih, akhirnya ke Bandung juga. Apa aja? Aku juga baru nyampe nih. Baru nyampe di sini. Gimana kabarnya? Ya, dalam mode bertahan juga ya, tapi yang disyukuri adalah kita sehat-sehat juga. Yang penting itu kan. Oh, yang penting itu. Kapan kita ngomong gini? Ngomong dulu kan. Ini dulu dong. Atau pesen-pesen dia nanti. Dulu ya. Nah ini sobat-sobat mantap nih sebenarnya masih mungkin banyak yang penasaran ya. Apa sih itu Revolt? Nah kalau anak DB lama tau lah Revolt ya. Nah mungkin ada yang bisa lu ceritain dikit biar teman-teman Berak Biru juga flashback lagi gitu. Apa sih itu Revolt itu sebenarnya? Aku ini kasih nama Revolt Industry sesuai namanya sebenarnya. Revolt ini ya perlawanan Revolt. Perlawanan sebagai apa sih? Yang sebenarnya pengen aku sampaikan. Kita dari bangun pagi itu semua perlawanan. Sampai harus hidup, kita harus hidup juga dan menghidupi yang penting. Terus sebenarnya kan Revolt kan dulu gue taunya ya itu kan leather goods yang cuma bikin dompet dan ikat pinggang gitu ya. Nah kalau sekarang kira-kira inovasi apa sih yang lu bikin? Terus apakah lu tetap core value-nya dompet dan belt doang? Nah Revolt ini kenapa dompet nih? Banyak yang kenal ya karena memang barang itu yang pertama kali kita bikin, yang bisa bikin, yang dari garasi kecil. Saya belajar modal YouTube nih sama teman berlima, belajar baik-baik, pelan-pelan. Walk pertama itu dulu yang kita keluarin. Alhasil sekarang ini total ada dari 5 orang, 54 orang. Itu 5 orang itu berapa tahun yang lalu? Itu 7 tahun yang lalu. Nah sekarang kita 7 tahun, yang dimana salah satu bentuk inovasinya adalah kita mau keluar dari dompet itu. Oke. Thank you banget udah bisa ketemu, akhirnya kita bisa ngobrol dan gue bisa tahu filosofi di balik produk kolaborasi ini. Thank you sudah dipakai. Jadi thank you banget atas waktunya. Lanjutkan meeting ya. Temen lu mau datang kan nih? Iya kan? Oke, jadi dan yang paling penting kita ketemu lagi di World of Faith offline. Harus offline. Harus. Salit. Thank you. Oke, yuk. nggak cuma ini doang ya, sekarang ada kita juga bikin ada kolaborasi atau produk ya, kita mesti keliling-keliling di sana kali ya. Ya, keluar teman gua di sana. Oh gitu. Oke. Ayo. Ya. Oke. Hai, saya Michael Semana dari Bandung. Profesi saya restorasi mobil vintage
yang lebih banyak mengerjakan mobil-mobil VW dan Porsche. Nama saya Adit, 35 tahun, kesehariannya di sini jualan records, vinyl, jualan vintage juga, jualan kopi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya nih ya Kang Adi. Terima kasih. Kang Michael, Daraku Biru ya. Daraku Biru style banget. Mantap. Biar teman-teman tahu nih mungkin bisa ceritain sendiri dulu kayak sekarang kesibukannya Mas Michael apa, kesibukannya Mas Adit apa, terus kayak gimana kalian bisa bertemu untuk ngebangun Keep ini. Kita berdua emang ada satu kesamaan gitu di situ, emang dia juga dengar lagu mungkin berbeda lah sama gua. Cuman bentuknya fisik apapun itu karya fisik tuh kita masih melakukan itu gitu, koleksi vinyl ini. Jadinya kenapa kita nggak ya kebetulan si Mas Mike emang ya udah yuk pulang lagi ke Bandung bikin sesuatu yang waktu emang notabene emang bentukannya memang ya udah deh record store aja waktu itu gitu. Pun gue melakukan itu juga di Jepang. Sebenarnya kalau mau ngomong gaya sih, saya lebih banyak mix sih ya. Jadi nggak harus pakai celana lurus, saya pakai skinny pun kadang-kadang pengen biar kelihatan tinggi nih. Kita pakai skinny gitu kan. Ya, jadi kita cocok-cocokin itu ya. Saya keseharian saya kan di otomotif. Setidaknya saya pakai yang loose, yang comfort, terusnya mungkin lebih banyak kaos berwarna lah mungkin, atau enggak hitam sama sekali gitu. Oli. Ya kalau putih jadi kesannya kayak bengkel banget ya. Ini kayak bukan bosnya kayak gitu. Itu. Terus inspirasinya mungkin pengaruh di 80-90-an sih kayaknya seperti itu ya. Dia main skate lah. Ya. Nggak jauh mungkin dari zaman dulu kali itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, nah ngomongin tentang fashion secara general udah, Keep-nya udah, nah kita mau ngomongin lebih ke denim nih kan. Kalau menurut gue ya kayak walaupun orang ada yang suka atau enggak, pasti dalam hidup ada satu lah yang punya pasti mereka punya denim. Itu denim dikasih omnya, dia beli pas kecil. Nah, kalau dari segi denim atau jeans, kalian sekarang tuh masih into ke jeans nggak sih? Dan kalau masih, kayak sekarang tuh lebih kepake yang kayak gimana jeans? Saya punya beberapa yang emang bermerek lah ya kita ngomong. Cuman bukan kita, wah gue pengen punya merek ini nih, enggak. Tapi kita pengen tahu, kita kan orang riset sama Adit gitu ya. Wah ini brand ini nih, oke. Tapi kita tidak juga ngelupain yang lokal. Ya saat ini sih saya sekarang lebih banyak memakai denim lokal lah, PMP gitu ya. Kita pakai yang cargo gitu ya. Ya saya sih dengan fittingan mereka apa segala ya saya ngelihat bahwa Sekarang fittingan kali ya, usia kali ya. ya fittingannya saya ngerasa untuk brand lokal udah oke banget sih kata saya ya. Suka denim suka. Tapi gue suka ya kayak tadi prosesnya apa gitu, misalnya kayak biasanya satu brand misalnya si Junya Watadame dia punya shape seperti ini, sama dia digabungin sama kain-kain tahun 40, 50 yang dia kolek ke sana untuk bikin itu. Mungkin gue suka ceritanya, jadi gue beli historinya denim itu misalkan histori pembuatan juga kan ya. Kainnya semua. Makanya lu lebih ke arah yang di Jepangan ya, karena kan Jepang biasa tuh dia setiap bikin sesuatu pasti ada backstory-nya. Ada backstory, selalu sih harusnya kayaknya. Junya. Kepala tim misalnya. Itu sih yang gue suka dari kemasannya gitu, backstory-nya apa gitu. Ketika lu juga kan pasti lu sebenarnya pengen dilihat orang, lu menghormati orang lain. Sekarang denim yang paling murah aja berapa kira-kira? Yang paling murah di fast fashion? Ya. Bukan di brand lokal. Brand lokal sekitar 800 ribuan. Ya masih oke lah ya, Iya, orang baju 5 juta, Untuk kita ngomong dengan perlakuan saya di otomotif atau saya melakukan naik motor atau apa, ya salah satu mungkin yang bahan yang bisa yang kuat lah buat saya ya itulah.
ya. Terus semakin lama dipakai, semakin lama kita melakukan konteks dengan apapun barang gitu kan. Malah kadang-kadang kita, aduh, ini cuma dikotok-kotokin dikit ya malu kan gitu kan ya. Wih, biar keren gitu kan. Ya, itu sih sebenarnya. Jadi kayak kadang-kadang saya juga di rumah, gila tuh denim lu nggak dicuci-cuci lu. Ya kenapa gitu ya? Ya kita jemur-jemur aja lah, udahlah kan, karena mungkin kita untuk mendapatkan warna yang evolusinya atau kalau udah dicuci kan nggak enak gitu warnanya ya. Gitu. Treatmentnya sama kayak jaket kulit kali ya? Jaket kulit yang emang lu harus yang esensial buat lu gitu. Iya. Ya buat naik motor, buat ke airport gitu yang emang udah one fits all gitu, buat kemana-mana, buat meeting, buat apa. Ada sih denim yang emang kita pakai buat bisa. Ya setuju sih kalau misalnya second skin kayak gitu ya. Iya benar juga ya, second skin. Lebih banyak kita pakai denim sebenarnya kan. Thank you banget ya. Thank you banget. Thank you. Selalu. Ya. Oke. Mantap. Thank you ya. Cabut dulu ya. Silakan melanjutkan pekerjaannya. Siap. Oke. Pergi dulu ya, pamit ya. Oke. Thank you. Bye. Ayo, bye. Kalian pasti udah kebayang kan style yang bisa kalian mix and match untuk ikut Darahku Biru Style. Cara ikutannya gampang banget. Kalian tinggal foto sekeren mungkin, pakai outfit kolaborasi antara Darahku Biru dan langsung upload di darahkubiru.com. Cara uploadnya gampang banget. Kalian buka darahkubiru.com, terus klik banner Darahku Biru outfit versi lo, terus kalian ikutin aja langkah selanjutnya. Gue tunggu foto kalian yang keren untuk mendapatkan hadiah dari Darahku Biru Style. Gak kerasa udah ngelewatin hari-hari yang seru banget bareng lalu lintas gaya di Darahku Biru. Dari awalnya kita nyobain style pakai t-shirt, dan ketemu anak skena kaos vintage, terus ngomong bareng anak-anak DB yang kerjaannya beda-beda. Sampai akhirnya ngabisin weekend di Bandung, motoran, sampai camping di dekat air terjun bareng teman-teman yang inspiratif. Seru banget deh lalu lintas gaya ini. Dengan seri lalu lintas gaya kali ini, gue tuh jadi sadar kalau gaya itu nggak bisa dikotak-kotakin ke satu genre aja. Karena banyak pengaruh dari gaya hidup dan kesibukan yang kita anut dan jalanin sehari-hari. Semoga dengan menyaksikan seri ini, kalian juga ikut sadar dan mau mencoba lebih terbuka dalam bergaya. Dan tentunya, dress to express ya, not to impress. Tentunya juga gaya tuh nggak bisa dipaksain ya. Senyamannya lo, secocoknya sama keseharian lo, tanpa harus musingin apa kata orang lain. Ini tuh baru definisi style sejati. Stylenya Darahku Biru. So, this is it. Perjalanan gua bareng Darahku Biru dari Jakarta ke Bandung. Gue Bisma Diandra. I'll see you soon, Sobat Mantap.